Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di channelnya Baraya Ternak yang selalu berbagi inspirasi, inovasi, dan informasi seputar peternakan. Baiklah, apa kabar saudara-saudariku semuanya? Apa kabar sahabat-sahabatku? Dan apa kabar baraya-baraya ternakku dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam kesempatan pagi kali ini semuanya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat, dan dilancarkan rezekinya, juga dimudahkan untuk segala urusannya. Di sini dalam sistem peternakan ada dua jenis ataupun dua sistem yang harus kita pilih sebelum kita memulai beternak. Sistem di sini yang pertama itu adalah ada sistem breeding. Breeding adalah sistem ketika kita memelihara indukan dan akan menghasilkan anakan-anakan yang nantinya anaknya yang akan kita jual menjadi produksi kita. Jadi di sini kita hanya produksi anakan saja. Dan fattening di sini ada fattening, yaitu adalah pembesaran ataupun penggemukan. Jadi mana yang akan Anda pilih dalam sistem peternakan ini? Kenapa rata-rata peternak di sini mengeluhkan tidak ada keberhasilannya di dalam beternak? Menurut saya, sudah saya riset, semua kegagalan adalah karena tidak ada satu faktor yang kita tuju. Misalkan di sini faktor yang pertama kita itu mau breeding ataupun sistemnya mau breeding. Di sini kalau kita mau breeding, berarti di sini kita sudah harus mempunyai ataupun kita setidaknya menguasai pasar, yaitu pasar penjualan anakan ternak kita. Karena dalam sistem breeding ini di sini kita hanya mempunyai pasar ataupun kita hanya mempunyai hasil daripada hasil ternak kita dari indukan-indukan yang kita punya, lalu kita akan jual hasilnya, atau dengan kata lain itu adalah anaknya yang akan kita jual. Di situ yang dinamakan sistem breeding. Sebagai contoh di sini kita mempunyai 20 ekor inti-inti ataupun anakan-anakan dari hasil ternak kita. Nah, di situ kita harus sudah mempunyai pasar, dan di situ juga kita harus mampu menjual anakan-anakan seperti ini yang dihasilkan daripada indukan kita. Dan di sini kita harus bisa menghitung apakah penjualan dari pembibitan ataupun dari sistem breeding ini akan menutupi untuk pakan induk, karena modal di sini yang kita jalankan sehari-hari dalam breeding itu adalah pakan untuk indukan. Dan apabila baraya-barayaku semuanya belum paham untuk sistem breeding seperti apa, nah di sini saya akan contohkan. Di sini ada beberapa ekor induk yang lagi angrem. Nah, apa yang dihasilkan dari sistem breeding yaitu penghasilan dari indukan-indukan yang kita rawat yang bertelur seperti ini. Nanti kalau sudah menetas, anaknya bisa kita jual dan itu menjadi sumber penghasilan kita di dalam sistem breeding. Contoh di sini ada 10 indukan dengan 2 pejantan, dan yang di sini sedang bertelur di dalam sangkar ini ada 8 ekor. Nah, secara otomatis 1 bulan ke depan kurang lebihnya 1 bulan dan 1,5 bulan, karena ini tidak akan bareng siklusnya, karena ini menggunakan indukan bukan menggunakan mesin tetas. Jadi dari mulai bertelur 1 bulan sampai 1,5 bulan yang 8 ekor ini akan menetas. Nah, dari hasil 8 ekor ini, taruh aja ada 80 ekor dari anakan-anakan entok kita yang menetas, maka kita hitung
Taruh aja di harga 10.000. Untuk sebesar ini kita jual dengan harga 10.000. Kalau 80 ekor itu kita mendapatkan uang sebesar 800.000. Nah, uang yang 800.000 yang dihasilkan dari selama kita merawat indukan 1,5 bulan, apakah itu akan menutup untuk biaya pakan selama 1,5 bulan untuk 12 ekor indukan? Kenapa menghitungnya itu 12 ekor? Karena yang kita rawat di sini adalah 10 ekor betina dan 2 ekor pejantan. Dan yang menetas di bulan pertama ataupun yang bertelur di bulan pertama itu hanya 8 ekor. Dan buat rekan-rekan semuanya, untuk menghitung biaya pakan kita untuk perawatan indukan dan pakan indukan bisa dicek di video saya sebelumnya. Ada pakan-pakan yang sudah saya berikan, pakan yang termurah. Nanti tinggal dihitung saja oleh rekan-rekan semuanya, dan apabila masih ada keuntungan yang cukup besar, boleh sedikit ditambahkan sentrat untuk perangsang entok kita, perangsang pertumbuhan, dan juga untuk perangsang bertelurnya indukan-indukan kita. Sampai di sini apakah sudah dipahami untuk sistem breeding? Dan jika belum bisa dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab di video berikutnya. Lanjut kita ke sistem pembesaran ataupun sistem fattening. Nah, di sistem pembesaran ini modal pertama kita adalah pembelian anakan entok ataupun pembelian minti-minti yang akan kita rawat besarkan selama 4-5 bulan baru kita bisa panen. Selama 4 bulan di sini kita modal bisa langsung terhitung dari mulai pembelian anakan ataupun pembelian bibit dan biaya perawatan untuk pakan dan obat-obatan. Nanti di akhir 5 bulan baru kita bisa mengetahui apakah selama 4-5 bulan itu mempunyai keuntungan dari sistem pembesaran atau malah rugi. Nanti bisa dihitung sendiri, dan untuk pakan pembesaran pun sudah saya berikan di video sebelumnya. Silahkan tinggal dilihat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, dan saya ucapkan selamat bergabung kepada yang baru menemukan channel ini, dan kepada yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa di-share videonya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Mungkin saya cukupkan sampai di sini videonya, tidak akan lama-lama biar tidak bosan untuk menontonnya. Dan nantikan video-video selanjutnya, saya kurang lebihnya itu 1 minggu 3 kali saya mengupload video untuk memberikan informasi-informasi kepada rekan-rekan semuanya. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam budaya ternak, salam peternak Indonesia, salam sukses selalu untuk kita semua.